Saya kenal ibunya Cak Nur, kakaknya Cak Nur, adiknya Cak Nur. Bahkan mungkin teman-teman para Madinah tidak kenal Cak Nur punya adik namanya Saifullah, adiknya lagi namanya Adnan, bapaknya namanya Abdul Majid. Orang tidak tahu Cak Nur seorang NO. Tahunya Cak Nur bukan NO kan? Cak Nur itu orang NO. Nahdliyin misalnya gitu. Banyak dimensi-dimensi yang saya kenal pada Cak Nur, dan itu semua saya hormati sebagaimana adanya. Ketika dia mulia harus saya muliakan, ketika dia salah, kalau saya punya peluang saya akan kritik, kan begitu. Tapi tidak akan saya kutuk dia, tidak akan saya sesat-sesatkan dia, karena itu haknya Allah untuk menyesatkan seseorang, kan begitu. Artinya berhati-hatilah, milih kata itu berhati-hatilah gitu, maksud saya gitu. Itu namanya kesenian. Kesenian itu kan nada itu harus pas. Tak gendong itu harus pas. Nggak boleh tak gendong, mana lain. Nanti orang nggak seger. I love you itu harus dikasih full. Kalau nggak pakai full orang nggak harus I love you full loh. Itu masalah kesenian. Nah, kita ini bermasyarakat kurang memperhatikan estetika karena kita tidak pernah dididik untuk memiliki tes yang baik, tidak dididik untuk beradab, tidak terdidik untuk tidak konyol, tidak terdidik untuk memperhatikan martabat, derajat dan kemuliaan sebagai manusia. Tidak malu begini-begini, tidak malu. Begitu banyak hal yang memalukan tapi kita tidak malu. Dari ibu-ibu pakai jilbab mengantarkan anaknya pakai rok mini joget-joget, dan dengan mantap dia pakai jilbab. Sampai koruptor kalau sudah terhukum terus disuting tuh gini-gini. Dia pikir dia Bung Tomo gitu loh. Malah gini-gini. Itu betul-betul kebesaran Allah itu. Kayak ada loh makhluk kayak begitu itu loh. Lah ya kok bisa gitu loh. Kudune kan wong copet aja Mas, ketangkep itu nutupin dengan kaos, wajahnya ditutupin. Ini enggak, koruptor ini malah cengengnya gitu tuh. Malaikat sendiri gini dia. Berjuta-juta malaikat itu menaruh tangannya di atas kening. Tak bayang no, tapi enggak beneran tuh cuma imajinasi. Ini Mas ya. Nah Rasulullah itu Anda pelajari. Saya punya catatan fisiknya Rasulullah, tingginya berapa ya. Dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Rambutnya bagaimana? Mirip aku jelas. Yang paling utama itu kalau dari dagu ditarik ke bawah itu lurus, tidak terhalang oleh gelembung perut. Nah maka saya bertahan sampai sekarang seperti ini. Dan seterusnya Mas. Dan sekarang yang sosial, saya kasih contoh sedikit. Rasulullah diracun oleh seorang ibu-ibu Yahudi yang suaminya maupun anaknya jadi korban peperangan. Dia dendam sama Muhammad, terus dia selidiki Muhammad itu sukanya makanan apa, dan dia temukan Rasulullah itu sukanya daging panggang, daging bakar, kambing kaki depan kiri. Nah jadi besok kalau ada kambing lewat, sebelah kirinya dipotong gitu aja ya, terus digoreng gitu ya. Sama kalau Anda jualan sop buntut, ada sapi lewat, gunting buntutnya terus di sop gitu ya. Nah, dagelan gitu hanya orang sini, orang Jerman tidak punya dagelan. Sak makmur-makmurnya sana tidak sebanyak Anda tertawanya di sana. Namanya Pipit selalu ingin pulang ke sini, sebab di sana tidak bisa cengengesan. Ya, di sana Pipit dulu kan diejek-ejek terus sama orang Jerman ini dulu. Lama-lama dia mangkel. Karena Indonesia direndahkan terus, dianggap orang primitif terus kan, brutal, kekerasan. Akhirnya Pipit bilang, loh kok baru tahu? Itu belum terlalu, orang Indonesia tuh suka makan orang. Indonesia tuh kaki itu, wah kalau lihat kaki, lihat driji itu, wah, gitu ya. Akhirnya tidak ada orang berani mengejek dia lagi. Seperti Anggarono Pipit, wah dikeletak driji gitu. Itu Pipit, cara dia, tentu cara Jawa tuh Mas, cara Jawa. Jadi selalu nyendoi dari bawah, gitu kan, dan sendok selalu berkuasa atas makanan di atasnya. Itulah maka kalau kebudayaan Indonesia menguasai dunia, kekuasaannya bukan penindasan, bukan penginjakan, dan bukan pendoliman. Kekuasaan Indonesia adalah kekuasaan yang memangku orang lain di seluruh dunia hangat di dalam pelukan dan kemesraannya. Dan itulah titik di Jerman. Makanya dia selalu pakai hitam,
karena dia toleran. Kalau saya pakai putih, bagaimana yang hijau? Kalau saya pakai warna-warna hitam, ini kan sudah universal. Mayat ya hitam, semua ya hitam. Jadi pokoknya dia selalu pakai hitam. Cuma tadi memamerkan aku ganti putih katok gitu. Itu ada konversi baru. Mungkin dia masuk Ahmadiyah. Jadi ketika diracun Mas, jadi diselidiki Rasulullah ini kabilanya keluarnya kemana-mana itu kira-kira kapan, jam sekian kira-kira di mana, dicegat sama dia, dikasihlah rombongan itu daging kambing bakar, tapi khusus untuk Muhammad dikasih kaki kambing kiri depan. Dimakan oleh Rasulullah, Rasulullah sakit keracunan, sakit panas dan lain sebagainya, pokoknya sehingga Rasulullah dirawat di salah satu rumah Ahlul Bait, artinya rumah keluarganya sendiri. Nah, dapat beberapa hari Rasulullah berpikir, ini kalau saya tinggal di sini terus, nanti saya menyakiti orang-orang yang tidak berani ke sini. Karena yang ke sini keluarga saya melulu, yang orang bukan keluarga saya, yang tidak secara sama saya, menjadi tidak mau, tidak berani ke sini. Maka dia bilang, tolong pindahkan saya ke sebelah Masjid Madinah. Nah, beliau terus dipindahkan ke Masjid Madinah di situ sehingga semua orang bisa besuk kepada dia. Jadi ya Mas, ada banyak sekali contoh-contoh. Itu yang paling saya sukai itu bukan hanya tidak menyakiti orang Mas, dia justru agak terbalik-balik ini Rasulullah ini kalau dilihat dari pikiran normal ini. Luang perang kok strateginya dia itu bukan bagaimana menghabiskan musuh. Strateginya dia selalu adalah bagaimana ada saat terpaksa kita lakukan peperangan tetapi korban sesedikit mungkin di kedua belah pihak. Lah angel Mas. Tak sukar itu Mas. Itu kan strategi yang luar biasa sukar. Itu ibarat bagaimana kita masukkan gol tapi jangan sampai 3-0 ya 2-1 lah gitu kan, ya lah susah Mas. Itu kan harus sakti Mondraguna Mas untuk bisa seperti itu, dan itu Rasulullah selalu melakukan seperti itu. Jadi dia selalu menekan, maka dia cari strategi dengan mencari teritorial yang memungkinkan untuk tidak terjadi perang berubuh. Maka dia kadang-kadang pakai, udah sekarang tanding saja 1 lawan 1, misalnya Ali biasanya pakai pedang yang bercabang itu dan seterusnya. Nah, setelah menang perang Fathul Mekah, Fath itu kemenangan, jadi kembali dari Madinah ke Mekah seperti Imam Khomeini dari Paris ke Teheran gitu ya. Akhirnya semua anak prajuritnya Abu Sufyan ditawan, diborgol, diselinding. Tapi begitu semua didudukkan dan pasukan Islam berkeliling menjaga mereka, Rasulullah berpidato, ya ayuhan nas, inna hadzal yaum laisa yaumul malhamah walakinna hadzal yaum yaumul marhamah wa antumut tulaqa. Wahai prajurit sekalian, hari ini bukan hari pembantaian, tetapi hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi Valentine Day itu kalau orang Islam silakan bikin, tapi namanya Yaumul Marhamah ya. Tolong pas hari Valentine Day nanti dibikin hari Yaumul Marhamah gitu. Ya, hari cinta. Kalau itu cintanya jelas. Jelas bagaimana? Sudah barusan ditaklukkan, diselendeng, diborgol, pampasan perang dikumpulin, langsung dibebaskan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah bilang, kamu pulangnya lewat pintu sana, karena di sana kamu ditunggu, kalian akan mendapatkan harta. Ada yang dapat unta sekian, kambing sekian, emas sekian, intan sekian, dan lain sebagainya, gandum, kurma. Loh, ini musuhnya malah dikasih Mas. Abu Sufyan itu sampai dari 70 dia masih minta lagi 140, makanya terus bilang tadi itu membunuh orang kafir 70 itu gara-gara traumatik. Lah ini sudah dikasih 70 malah minta lagi, akhirnya dikasih 140 Abu Sufyan. Lah tentara Islam yang berdiri ini kan bengong loh, ya apa sih? Musuh yang kita kalahkan, kita setengah mati sampai luka-luka, mereka malah dikasih sapi, dikasih onta, dikasih emas, kita tidak dikasih apa-apa.